Oleh Tuhan, Shalom. Sekali lagi ya, bagi kita semua, ya, pada waktu apa ya, pada waktu kemarin hari Jumat yang lalu ya, kita ada ibadah puji sembah ya, puji sembahnya dipindah ke hari Jumat ya. Lalu ketika sedang dalam puji-pujian ya, uh, apa ya, saya mendapatkan kesan ya yang kuat di dalam hati tentang kata-kata diberkati ya. Lalu diberkati itu yang kesan yang kuat di dalam hati saya itu uh, muncul lagi kata ya sufficient ya, kecukupan ya, diberkati itu tentang kecukupan ya. Lalu ada pujian yang munculnya yang tadi kita naikkan awal ya, aku tahu Bapak peliharaku ya. Ketika saya merenungkan ya saudara, tentang diberkati ini, tentang kecukupan ya, tentang sufficient ya, ternyata uh, kata-kata ini ya membawa saya kepada ayat firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari 2 Korintus, 2 Korintus pasalnya yang ke-3, ayatnya ya yang ke-5 dan ke-6 saja ya kita baca. 2 Korintus pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-5 dan ke-6, demikian firman Tuhan. Atau dari awal deh, 1-6 ya saudara ya. Pelayan-pelayan perjanjian baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Ya, Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, ternyata dari kata diberkati dan kecukupan ya, saya dibawa untuk merenungkan ayat firman Tuhan ya di 2 Korintus pasal yang ketiga ya, khususnya di ayat ke-5 dan ayat ke-6. Nah, mungkin saudara bertanya ya, apa namanya, kecukupannya di mana? Ya, berkatnya di mana gitu ya. Dari ayat-ayat yang kita baca tidak ada kata-kata berkat ataupun tentang kata-kata kecukupan ya saudara. Nah ternyata di bagian ayat 5b ya, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ya, kata-kata kesanggupan saudara, kalau dari bahasa aslinya itu apa namanya, artinya itu adalah kecukupan ya. Kesanggupan itu artinya adalah kecukupan ya. Ketika di sini ada 3 kali ya tentang kata kesanggupan. Dan kesanggupan itu yang adalah kecukupan itu adalah kecukupan kalau dalam konteks ayat ini dalam kemampuan ya, kecukupan dalam kemampuan. Kemampuan untuk apa? Dalam melakukan pekerjaan Allah. Ya, apa namanya? Dan menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian yang baru ya, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan ya. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu Saudara di catatan ya, di catatan di bawah perikop ini ayat yang ke-6 yang tadi kita baca itu referensi ayatnya ya, ayat yang ialah pelayan-pelayan satu perjanjian yang baru ya, yang terdiri dari hukum yang terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan itu referensinya dari Yeremia 31 ayat yang ke-31 ya. Kalau kita boleh sama-sama buka
ya, atau saya bacakan bagi saudara, nanti saudara dapat buka di rumah. Yesaya 31 ayat ke-31 itu dikatakan, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda." Selanjutnya, "Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan." Tetapi, ya ayat ke-33 dikatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku." Ya, amin ya saudara untuk ayat firman Tuhan ini. Jadi satu perjanjian yang baru itu di mana apa saudara dikatakan Tuhan itu ya menaruh firman-Nya ya bukan lagi di dalam loh-loh batu tetapi di dalam batin dan di dalam hati ya. Ketika saya merenungkan apa ya Tuhan maksudnya, lalu saya ingat ya saudara bagaimana perjalanan saya ya secara pribadi selama tahun 2023 ya. Buat saya mungkin itu tahun yang apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya is a quiet a year ya. Luar biasa saudara gitu ya perjalanan di tahun 2023 ketika kalau misalnya di akhir-akhir tahun ini mungkin kita merenungkan ya bagaimana apa yang terjadi dengan kehidupan kita mungkin sebagai pribadi gitu ya, mungkin dalam pekerjaan atau bahkan mungkin di dalam pelayanan kita, ya ternyata firman Tuhan yang datang bagi saya itu ya ini ya gitu tentang kecukupan ya, kecukupan dalam kemampuan. Ya ternyata seperti yang tadi dikatakan ya, sekarang firman itu saudara bukan lagi di dalam loh-loh batu, tetapi dikatakan ada di dalam hati, ada di dalam batin. Dan kalau bicara tentang kemampuan yang datangnya daripada Allah, berarti saudara kemampuan yang datangnya daripada Allah itu memampukan kita ya untuk dapat melakukan ya firman-firman yang tadi yang bukan lagi tertulis tetapi sudah tertanam di dalam hati dan batin kita. Itulah yang membuat saya merasa diberkati ternyata saudara dan itulah kecukupan saya ketika firman itu ya saudara boleh ada di dalam hati saya, di dalam batin saya, ya, menjadi roh yang menghidupkan, dan itu yang juga apa namanya ya, kemampuan untuk melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, yang berasal juga daripada Allah, itulah ternyata yang memampukan saya selama tahun 2023 ini ya, menghadapi berbagai hal mungkin yang terjadi di dalam kehidupan saya ya. Dan ternyata itu luar biasa ya saudara. Dan ternyata berkat itu memang nggak hanya bicara tentang finansial, material ya, tetapi sesuatu kecukupan ya, bahkan kecukupan dari Allah itu saya rasa adalah segalanya ya. Ya, kecukupan itu mencakup segalanya dan saya menikmati itu ya, menikmati dan saya bersyukur kepada Tuhan, untuk hal itu. Ternyata saudara, kemampuan kita ya, kesanggupan kita itu adalah pekerjaan Allah. Kalau di sini konteksnya Rasul Paulus dalam pelayanan ya, ketika dia bercerita kepada jemaat tentang perikop awalnya tentang pelayanan dan dia merasakan bahwa segala yang pencapaian kalau misalnya dia menceritakan tentang pencapaian-pencapaiannya itu ya sebenarnya kesanggupan itu adalah pekerjaan Allah ya tidak ada satupun dari kehidupan Rasul Paulus baik dalam pelayanannya itu berasal dari kemampuannya dia sendiri. Di sini katakan kesanggupannya dia adalah berasal daripada Allah. Dan itu juga kiranya yang menjadi apa ya, yang kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kesanggupan kita, kecukupan kita dalam kemampuan kita melakukan pekerjaan Allah, ya, baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam pelayanan kita, itu berasal daripada Allah. Ya, karena apa? Karena firman-Nya yang tadi ya Tuhan katakan, Tuhan itu firman-Nya sekarang sudah Tuhan taruhkan, itulah perjanjian yang baru ya, ditaruhkan di mana? Di dalam hati kita, di dalam batin kita, ya, dan itulah firman yang menghidupkan, karena dikatakan, tetapi roh itu menghidupkan ya. Dan firman itu adalah roh yang menghidupkan, yang membuat kita mampu berjalan, ya mampu hidup
mampu, bergerak ya, seturut dengan firman yang ada di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Dan kalau saya melihat, kehidupan, perjalanan saya ya selama setahun ini, ya saya boleh katakan bahwa ya dan amin ya firman Tuhan ini buat kehidupan saya, bahwasannya kalau bukan karena firman, Saudara, saya rasa, apa yang terjadi selama 1 tahun ini, mungkin dapat membuat nggak tahu ya seperti apa, karena saya nggak mau membayangkan juga, tetapi saya mengucap syukur gitu. Karena, yang ada itu adalah damai sejahtera ya. Selama proses yang, eee, berjalan itu, ya saya boleh rasakan, saya boleh saksikan yang ada itu damai sejahtera. Dan kalau menurut apa yang kita baca, kesanggupan itu berasal daripada Tuhan. Ya, kemampuan saya mungkin untuk bisa tetap tenang, untuk ada damai sejahtera, ternyata itu adalah pekerjaan Allah dan itu indah ya Saudara. Saya boleh katakan itu indah gitu ya. Jadi saya bersyukur di akhir tahun ini saya mendapatkan firman yang mengingatkan ya, eee, bahwasannya kesanggupan kita itu adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan, kecukupan kita dalam kemampuan kita untuk melakukan ya, setiap firman yang tertanam di dalam hati kita, yang tertanam di dalam batin kita, yang menghidupkan kita, ya kemampuan kita untuk bertindak seturut dengan firman Tuhan itu dalam situasi, kondisi, keadaan yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata kemampuan itu, kecukupan itu, berasal daripada Allah, dan itu adalah satu berkat yang patut saya syukuri ya. Makanya ku tahu Bapak pelihara itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sekalipun melewati badai, ya, cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan dan kita dapat melihat ya, perbuatan Tuhan, eee, pekerjaan Allah yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan saya bersyukur, ayat ini juga ya, firman ini juga saya yakin ya, di tahun yang depan ya masih berlaku juga ya Saudara. Kita akan menghadapi tahun yang baru, ya kita nggak tahu apa yang akan menanti di depan kita, tetapi kesanggupan kita, ya kecukupan kita, kemampuan kita, ya kecukupan dalam kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allahnya apa? Hidup, menghidupi ya firman yang tertanam di dalam hati kita, yang tertanam di dalam roh kita, ya yang menghidupkan roh kita, ya kemampuan itu datang daripada Tuhan. Jadi untuk segala situasi dan kondisi apapun yang akan terjadi di depan ya yang kita tidak tahu, mari ya kita mau pegang firman Tuhan ini bahwa kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah ya, karena kita tidak mampu Saudara pasti gitu ya dengan kekuatan kita sendiri untuk menghadapi mungkin hal-hal yang, karena tantangan demi tantangan beda-beda ya Saudara. Nggak selalu sama mungkin ya, tetapi sekalipun sama mungkin jalan keluarnya bisa jadi juga berbeda, tetapi kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah, ya kesanggupan kita, eee, tadi untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita dalam segala situasi dan kondisi yang menanti di depan kita, sesungguhnya kesanggupan kita itu berasal daripada Allah, ya. Kiranya, ya saya nggak panjangkan firman Tuhan ini pagi hari ini, tetapi mari kita mau sama-sama pegang bahwa kesanggupan kita, kecukupan kita untuk kita, mampu melakukan pekerjaan Allah, yaitu melakukan setiap firman yang tertanam di dalam hati kita dan batin kita dalam setiap situasi dalam kehidupan kita, itulah berasal daripada Allah. Dan itu yang mau saya pegang, ya, sehingga apapun yang terjadi di depan, saya tahu ya, saya mampu dan sanggup menghadapinya bersama dengan Tuhan. Ya, kiranya ini juga boleh saudara-saudara pegang juga, apapun yang menanti di depan kita, ya kita mampu menghadapinya karena kecakapan kita, kesanggupan kita, ya Tuhanlah yang memberikan kemampuan bagi kita untuk kita dapat menghandle semua situasi yang ada di depan kita. Jadi kalau bersama dengan Tuhan, firman yang hidup itu di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, itulah yang men-driven kehidupan kita. Saya rasa pesannya jangan takut. Ya, itulah berkat Tuhan
buat kehidupan kita, itulah kecukupan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bagi saya pribadi, saya mau menerimanya dengan ya dan amin ya, dan mau taat saja, setia saja melakukannya dengan kemampuan saya, dengan pertolongan Tuhan, saya boleh yakini ya, kita boleh optimis, saudara, menghadapi tahun 2024 ya, sekalipun banyak ide dan itu di luar sana, tetapi kita anak Tuhan, tetap optimis di dalam Tuhan, menapaki tahun yang baru, hari yang baru, sebab kita tahu kita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk kecukupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kecukupan dalam kemampuan kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan Allah di dalam kehidupan kami. Melakukan pekerjaan Allah, yaitu Tuhan dengan melakukan setiap firman-Mu Tuhan yang Kau taruhkan di dalam hati kami, di dalam batin kami. Firman yang menghidupkan Tuhan, roh kami Tuhan, sehingga kami boleh mampu berjalan sesuai seturut dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam hati kami untuk setiap situasi dan kondisi Tuhan di dalam kehidupan kami, apapun yang menanti di hadapan kami Tuhan, hari ini dan hari-hari seterusnya Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami cakap, kami mampu Tuhan, kami sanggup sebab Engkau Tuhan yang memampukan kami, yang memberikan kepada kami kemampuan itu Tuhan. Dan itu adalah berkat yang luar biasa Tuhan yang boleh kami terima sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Mungkin kami tidak memahami keseluruhan dalam satu sekaligus Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan ketika kami melangkah dalam iman, dalam ketaatan Tuhan untuk kami terus menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kami. Setia dalam perkara-perkara kecil Tuhan, taat dan melangkah saja Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat Tuhan, tangan Tuhan yang bekerja dan menolong kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang terus setia mengikuti ibadah doa pagi Tuhan, yang meluangkan waktunya di pagi hari Tuhan Yesus untuk bersekutu dengan Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman melalui media Zoom ini Tuhan. Kiranya Tuhan kesetiaan kami, Engkau yang lihat dan Engkau yang akan memberikan kepada kami Tuhan pengenalan yang semakin dalam lagi tentang Engkau. Kami boleh mengenal Engkau dengan benar Tuhan, dan kami boleh menjadi umat Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan dan kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kami Tuhan hari ini, apa yang perlu kami bayar Tuhan, Engkau yang mencukupkan, sebab Engkau sumber kecukupan bagi kami Tuhan. Engkau yang memberikannya bagi kami Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan, Kau yang memberkati kami sepanjang hari ini, kami yang bekerja, mungkin kami yang berlibur, kami yang melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu Tuhan beserta dengan kami. Kemanapun kami pergi, melangkahkan kaki kami Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan. Kami minta pelayanan malaikat Tuhan untuk senantiasa beserta dengan kami Tuhan, menjaga kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, di situ pasti Tuhan Engkau menyatakan mujizat Tuhan, baik dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, bahkan dalam keseharian kami menikmati hari libur kami mungkin Tuhan, di situ ada Engkau Tuhan, yang senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berdoa menyerahkan Tuhan untuk rencana Natal bersama dengan Bandung Cancer Society, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani, Tuhan persiapkan. Kami jemaat Tuhan juga yang akan ikut hadir Tuhan bersama dengan teman-teman dari Bandung Cancer Society, kami juga boleh mempersiapkan hati kami. Bahkan setiap teman-teman dari Bandung Cancer Society juga boleh menyiapkan hati mereka Tuhan untuk mereka menerima Engkau Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan, sehingga ibadah ini Tuhan boleh menghasilkan sesuatu yang luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami semua yang hadir. Kami boleh semakin Tuhan mengenal Engkau, dan kami boleh dilawat Engkau Tuhan. Dan Engkau yang memberikan kepada kami pengharapan yang baru Tuhan, yang menumbuhkan iman di dalam hati kami Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan Tuhan, ketika pujian dinaikkan, kami boleh merasakan sukacita Natal, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang menjamah
pribadi lepas pribadi Tuhan yang hadir di acara Natal bersama dengan Bandung Cancer Society, apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kami, bahkan yang perlu kami bayarkan Tuhan juga kontribusi untuk penggantian makannya Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan, sehingga kami setiap jemaat Tuhan juga boleh datang dengan sukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Apa yang menjadi keperluan-keperluan kami berdoa Tuhan yang mencukupkan, bahkan kami berdoa Tuhan mengucap syukur karena Tuhan telah mencukupkan untuk setiap kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan untuk Natal yang telah kami selenggarakan tanggal 24 Desember kemarin. Bahkan untuk segala keperluan Tuhan yang masih harus kami bayarkan, kami mengucap syukur Tuhan telah mencukupkannya, dan kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang merupakan Allah penyedia bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu sempurna bagi setiap kami, bagi gereja Tuhan GPKDI Jemaat Betel. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya di waktu-waktu ini Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh terus mengalami kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat ada pertolongan Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga tidak lupa Tuhan berdoa menyerahkan Bapak Ibu Gembala kami, para wakil gembala, para diaken, bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di GPKDI Jemaat Betel Lembang. Kiranya kasih karunia Allah boleh limpah atas kehidupan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kami boleh senantiasa memberikan hidup kami bagi Tuhan, melayani Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sampai nanti sore. Tuhan memberkati. Terima kasih kalian. Thank you Kak Erni. Terima kasih Lady, Tuhan Yesus berkati. Ya, Pak Roni, Mbak Tias, Simon, Kak Yesi, Kak Ade. Ya, terima kasih Lady, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Lady, Tuhan berkati. Ya, Tante, Tuhan berkati. Oke, makasih Lady. Tuhan berkati. Ya. Baik, kami ya Bapak Ibu. Terima kasih, selamat beraktivitas.